Selamat bertemu kembali Sobat Sehat Indonesia. Kali ini kita bertemu lagi dengan saya Dr. Eka Esti Pramastutri, spesialis anestesi. Kita sama-sama mau membahas lagi tentang aneka macam filter yang bisa kita pakai untuk face piece respirator kita yang akan kita pakai di era pandemi COVID-19 ini. Oke, jadi ada berapa macam sih untuk filter itu? Filter ada 3 macam. Filter partikulat yang hanya memfilter aerosol, bakteri, debu. Lalu juga ada filter gas khusus untuk memfilter gas dan bau-bauan. Jadi jika kita hanya pakai filter partikulat, kita masih bisa mencium bau. Tapi kalau kita pasang filter gas, itu baru bau dan gas tidak tercium lagi oleh kita. Jika kita ingin memfilter bau sekaligus memfilter partikulat, maka kita harus menggunakan gabungan antara filter gas dan filter partikulat, dan itu ada cartridge-nya khusus. Lalu ada berapa macam sih filter partikulat yang ada di pasaran Indonesia? Dari sepengetahuan saya, yang ada di pasaran Indonesia itu ada 3 macam. Filter N95, filter P100 yang tanpa cartridge, dan filter P100 yang dengan cartridge. N95 artinya efisiensi untuk memfiltrasinya 95%, sementara jika kita menggunakan P100 itu efisiensi untuk filtrasinya 99,97%. Pada basic prinsipnya adalah filter ini akan menangkap partikel melalui mekanisme impaksi, intersepsi, dan juga difusi. Kemudian secara elektrostatik, fibernya itu akan menangkap partikulat yang ada di dalam udara. Jadi partikulat tersebut akan terjebak di media filter. Akibatnya apa? Akibatnya justru saat dia menangkap partikulat-partikulat tersebut, dia malah justru lebih efektif bekerja, lebih efektif menyaring. Tapi efeknya apa? Efeknya semakin banyak yang terperangkap di dalam fibernya, akan semakin sulit kita bernapas. Jadi salah satu tanda untuk mengganti filter kita adalah saat kita mulai kesulitan bernapas. Seperti gambar ini ada filter N95. Filter N95 yang ada di negara ini, dia masih bergabung dengan cartridge filter gas, jadi tidak bisa berdiri sendiri sebagai filter lain dengan P100. P100 ini tersendiri filternya, ada yang pakai cartridge, ada yang tidak pakai cartridge. Yang tidak pakai cartridge adalah yang pink ini. Memang lebih murah daripada yang tanpa cartridge, tapi dia ada kerugian. Kerugiannya apa? Jika kita melakukan tindakan-tindakan yang sangat-sangat infeksius, dia atau sangat-sangat kotor untuk lapangan operasi atau ruang kerja kita, dia lebih cepat kotor karena dia akan terkena cipratan-cipratan darah, cipratan saliva atau cipratan cairan tubuh yang lain dari pasien. Dan tidak mungkin kita desinfeksi karena permukaannya seperti busa saja. Kita mau mendesinfeksinya justru tidak bisa. Dan jika kita mau mencoba cara desinfeksi seperti UV atau ozon, itu nanti justru akan merusak serabut-serabutnya. Sementara jika kita memakai P100 yang pada cartridge-nya, keunggulannya adalah ya cukup kita lap saja dengan desinfektan. Lalu apakah ada filter ataupun masker yang lebih tinggi daya filtrasinya dari N95 ataupun P100? Kalau berdasarkan artikel di 3M sendiri, websitenya 3M ada, tapi memang tidak tersedia di pasaran Indonesia.
Jadi untuk mereka memiliki masker FFP3. Ya, maskernya seperti masker N95 seperti itu, yang disposable, sekali pakai buang. Harganya cukup mahal. Kalau beberapa kali saya lihat di pasaran Indonesia ada merek Aura, itu miliknya 3M juga. Untuk saat ini per bijinya di atas 1,5 juta dan itu sekali pakai. Kalaupun kita mau desinfeksi ataupun kita steril, maksimal 3 kali ya idealnya. Lalu untuk yang kita jika menggunakan face piece, mereka memiliki filter partikulat yang cukup murah, walaupun lebih mahal dari P100 tapi lebih efisien. Itu adalah filter P3 dengan cartridge nomor 6035, tapi tidak ada juga di pasaran Indonesia. Nah, ini untuk yang masker yang disposable respiratornya. Tipe-tipenya ada seperti di gambar berikut ini. Kerugian mereka ya sekali pakai buang, lebih boros. Dan pada idealnya sebetulnya penggunaan respirator baik yang disposable ataupun kita memakai face piece itu ada pengujiannya. Pengujiannya menggunakan reagen khusus seperti sakarin, dan ada alatnya khusus, ada kit khususnya. Untuk cara pengujiannya, reagen dan lain-lain cukup mahal, satu setnya sekitar 5 juta. Ya, idealnya sih sebetulnya ya kita harusnya melakukan pengujian, tapi sepertinya itu tidak mungkin dilakukan di negara kita. Sementara untuk masker yang disposable baik di N95 ataupun dia tipe yang FFP3 ini juga tergantung kontur wajah juga. Jadi tidak semua masker itu sesuai dengan wajah tiap orang. Jadi apakah walaupun kita merasa kita tes sudah tidak bocor dan lain-lain, apakah itu masih ada kemungkinan bocor? Secara teori masih ada, karena kontur wajah tiap-tiap orang itu berbeda. Untuk angka kebocoran maksimal yang disarankan sebaiknya tidak boleh lebih dari 5%. Jadi masa pakai dari face piece respirator itu sebenarnya berapa lama sih? Menurut keterangan dari 3M itu pemakaiannya bisa sampai 5-10 tahun dari tanggal dia dibuat, dari tanggal pabrikannya. Sementara untuk filternya itu bisa dipakai sampai berapa lama? Filternya ini sebetulnya teorinya sih bisa dipakai sampai si pengguna itu merasa sulit bernapas dengan menggunakan filter tersebut. Jadi sebetulnya filter partikulat ini didesain untuk bekerja di sebuah kondisi yang mengalami aerosolisasi yang penuh dengan minyak. Sementara kalau kita sendiri bekerja di rumah sakit ataupun di kamar operasi, aerosolisasinya bukan aerosolisasi minyak. Jadi seharusnya masa pakainya bisa lebih panjang. Jika pada lingkungan yang ada aerosolisasi dengan minyak, itu masa pakainya adalah 1 bulan atau 40 jam, tergantung mana yang lebih dahulu. Tetapi jika kondisinya biasa-biasa saja seperti yang kita alami di rumah sakit, kecuali kalau kita merasa bahwa lingkungan kita sangat-sangat infeksius sekali ya, itu pertimbangan masing-masing individu. Kalau itu bisa kita pakai lebih dari 1 bulan. Bahkan tertulis di 3M untuk filter P6035 dituliskan bahwa satu pasang filter itu bisa memiliki masa pakai sebanyak 1 kali gelombang pandemi. Jadi cukup lama dan cukup hemat dibandingkan jika kita menggunakan yang disposable, yang kita mungkin hanya bisa pakai 2-3 kali pakai lalu kita buang. Memang dalam hal ini kita harus rajin membersihkan maskernya dan juga membersihkan filternya. Untuk filternya sendiri kita cukup lap saja, karena ada cartridge-nya kan, kita cukup lap dengan isopropil alkohol atau etanol 70%. Bisa juga kita tambah dengan lap dengan cairan detol. Sementara untuk maskernya bisa kita celup
dengan larutan deterjen yang netral. Biasa saya pakai untuk deterjen cuci piring seperti Sunlight, Mama Lemon, seperti itu saja yang kita pakai. Ya, saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membersihkan face piece respirator. Saya biasa selalu membawa respirator saya dalam kontainer seperti ini. Agar apa? Agar tetap steril. Saya sendiri juga saat barang ini waktunya didekontaminasi, tangan saya sendiri pun juga tidak menyentuh barang-barang yang tercemar. Lain kita juga tidak harus menyentuh barang-barang yang terkontaminasi. Ini juga kita bisa pakai untuk sekaligus merendam face piece kita ke dalam larutan deterjen. Jadi ini nanti akan kita rendam di dalam larutan deterjen. Menurut panduannya adalah cukup 5 menit saja merendam. Saya biasa menggunakan Sunlight dan juga menggunakan Dettol. Jangan lupa saat melakukan dekontaminasi kita tetap menggunakan sarung tangan karet dan juga tetap menggunakan masker. Dalam hal ini saya menggunakan masker DEKN95 untuk mendekontaminasi face piece respirator saya. Jadi kita isi air, kita masukkan Sunlight, kita rendam kurang lebih 5 menit, kita balik, kita pastikan seluruh bagian tersentuh larutan deterjen. Ada beberapa panduan yang mengajarkan juga untuk kita melepas bagian-bagian kecil seperti klep. Bentar, seperti klep ini. Nah, ini ada klep di sini. Yang putih itu kelihatan kan? Nah, cuman spare partnya ini begitu lentur ya, floppy dan agak rapuh. Saya khawatir jika kita harus melepas satu-satu nanti sobek. Dalam kondisi wabah seperti ini mencari spare part ini agak-agak sulit. Jadi saya sarankan cukup direndam saja. Karena panduannya juga menyebutkan cukup direndam saja, tidak perlu dilepas satu-satu. Oke, kita tunggu dulu selama 5 menit. Kenapa kita gunakan deterjen cuci piring? Pilihannya sebetulnya adalah deterjen netral berdasarkan dari panduan dari 3M sendiri. Deterjen netral dalam hal ini adalah deterjen yang tidak boleh melebihi atau lebih rendah daripada 7 untuk pH-nya. Nah, dalam hal ini saya baca-baca bahwa deterjen netral itu lebih mendekati seperti deterjen untuk cuci piring. Jadi saya mungkin lebih memilih untuk deterjen larutan cuci piring sebagai perendamnya. Kita rendam kurang lebih 5 menit. Ya, sudah 5 menit. Ini bisa kita bilas. Sebelumnya kita gosok dulu dengan busa bersih yang lembut. Kita gosok di bagian lipatan-lipatannya. Hati-hati, pelan-pelan. Lipatan bagian dalam juga kita gosok. Lalu kita bilas. Penggunaan kontainer ini bisa kita pakai untuk mencuci sekalian, sekaligus kita mencuci kontainernya sampai bersih dan kita pakai lagi. Ya, setelah selesai kita bilas, kita keringkan dengan handuk yang bersih. Ke bagian lipatan-lipatan sebelah dalam, karena walaupun sudah kita gantung masih tetap sulit keringnya. Oke. Sudah selesai. Lalu kita
biarkan angin-angin sampai kering. Demikian sedikit sharing saya mengenai cara mendesinfeksi filter daripada face mist 3M dan juga pembersihan daripada maskernya sendiri. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.